Baik, pemirsa, kita tahu bahwa dalam kecelakaan ini menewaskan 11 orang, 11 korban, 9 diantaranya ini merupakan para siswa SMK, 1 orang guru dan juga 1 orang pemilik sepeda motor. Nah, ini rekan-rekan kami, yaitu ada Hilda dan juga Margareta, saat ini sedang berada di rumah duka. Ada 2 rumah duka di kawasan Depok. Kita akan langsung saja mendengarkan bagaimana cerita dari Hilda dan juga Margareta, kondisi di saat ini di rumah duka seperti apa, aktivitasnya juga seperti apa. Kita akan mungkin dapatkan cerita terlebih dahulu dari Hilda. Silakan Hilda. Ya baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Korban tewas kecelakaan bus yang membawa rombongan dari SMK Lingga Kencana menewaskan 11 orang, dan di mana tempat saya mengabarkan saat ini merupakan adalah rumah duka dari salah satu korban, yaitu almarhum Maesa Putra. Dan untuk 6 dari 11 orang yang meninggal dunia tadi sudah dimakamkan atau disemayamkan pada pukul 2 siang tadi di TPU Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Dan tadi jenazah juga sudah tiba pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, dan memang tidak lama setelah jenazah tadi tiba di rumah duka langsung disemayamkan karena memang letaknya tidak jauh dari rumah duka. Dan untuk ke-6 korban yang sudah disemayamkan adalah Intan Fauziah, Robiatul Hadawiyah, Dimas Aditya, Mahesa Putra, Intan Rahmawati dan juga Suprayogi yang merupakan salah seorang guru dari SMK Lingga Kencana. Dan untuk informasinya pemirsa, bahwa memang jarak rumah antara Dimas Aditya, Intan Rahmawati dan juga Mahesa Putra ini sangat berdekatan atau bisa dibilang bersampingan, karena menurut para tetangga juga mengakui bahwa Intan Rahmawati dan juga Dimas Aditya ini merupakan saudara sepupu yang dimana rumah mereka adalah bersampingan atau berdampingan. Sebagai kilas baliknya pemirsa, bahwa memang kemarin malam telah terjadi kecelakaan bus yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana yang menewaskan sekitar 11 orang, yaitu 9 orang murid, 1 orang guru dan juga 1 orang pengendara motor sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat di daerah Subang, Jawa Barat. Dan untuk korban yang mengalami luka ringan ataupun luka berat ini masih dilakukan perawatan secara intensif. Dan untuk korban yang meninggal dunia langsung dibawa ke RSUD Cireng Subang, dan untuk korban luka-luka ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II yang memang salah satu rujukannya adalah Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dan untuk penyebab dari kecelakaan ini adalah rem dari bis tersebut mengalami blong sehingga sang supir memutarbalikan setirnya ataupun memutarbalikan kendalinya sehingga menewaskan pengendara motor. Namun pihak dari kepolisian juga masih mendalami kasus ini karena masih menunggu hasil dari traffic analysis accident untuk mengetahui kecepatan laju dari bus tersebut. Sementara itu kembali ke studio Putri. Hilda, berikutnya juga kita akan mendengarkan bagaimana kabar terbaru akan disampaikan oleh Margareta yang juga ada di rumah salah satu korban di daerah Depok juga. Silakan Margareta. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di rumah kediaman rumah duka, tepatnya di Parung Bingung, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Yang ini memang merupakan kediaman dari korban meninggal almarhum Bapak Guru Suprayogi, yang memang merupakan guru di SMK Lingga Kencana, Depok. Dan saat ini kondisinya pemirsa sedang berlangsung doa bersama atau tahlilan yang memang dimulai sejak pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan akan berlangsung hingga 1 atau 2 jam ke depan. Dan untuk informasinya memang tahlilan ini akan berlangsung hingga 7 hari ke depan atau 7 hari berturut-turut. Dan untuk kedatangannya sendiri ini pemirsa memang dihadiri oleh warga sekitar, kerabat dan juga saudara yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang bisa kami sampaikan lagi pemirsa, sejak siang tadi tim kami sudah memantau sejak adanya kedatangan dari jenazah Bapak Guru Suprayogi ini memang sudah diterima di kediaman sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, yang kemudian dibawa ke masjid untuk dilakukannya prosesi pemakaman, dan setelahnya diantar ke pemakaman terakhir atau peristirahatan terakhir di TPU Parung Bingung. Dan selain itu pemirsa, tadi kami juga sempat berbincang atau berbicara dengan anak kedua dari almarhum dan juga rekan lama dari almarhum yang memang mengatakan bahwa almarhum Bapak Guru ini atau Bapak Suprayogi ini merupakan orang yang ramah, supel dan suka berbagi ilmu, bahkan suka memberikan dampingan ataupun nasihat kepada guru-guru muda yang ada di sekolah. Dan selain itu, pandangan terhadap Bapak Guru Suprayogi di
lingkungan sekitar ataupun warga sekitar ini memang mereka sudah menganggap Bapak Guru sebagai sahabat ataupun saudara, sehingga memang kepulangan dari Bapak Suprayogi ini meninggalkan luka yang mendalam bagi warga maupun saudara yang ada di rumah duka ini. Dan informasi lainnya ini pemirsa yang bisa kami sampaikan, istri dari almarhum Bapak Suprayogi ini juga merupakan salah satu korban kecelakaan dari kecelakaan bis di Subang, Jawa Barat kemarin. Dan memang untuk saat ini kondisinya sedang dirawat intensif di Rumah Sakit UI karena mengalami luka berat, yaitu patah tulang di bagian tangan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari rumah duka ini. Kembali ke Putri Viola di studio. Baik, Hilda Margarita, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Mengabarkan tadi pemirsa Anda sudah dengarkan bagaimana situasi kondisi di rumah duka dari salah seorang siswa dan juga guru yang menjadi korban meninggal dunia dari kecelakaan maut yang terjadi di Subang, Jawa Barat ini. Suara tahlil yang kita dengar, Mas Hani, membuat hati kita begitu miris. Kembali lagi kita dengarkan kasus seperti ini. Sehingga Pak Hendro tadi sudah ditekankan oleh Ki Darmaning Tias bahwa harus ada penegakan hukum, bukan hanya kepada pengemudinya, tapi juga mereka yang menjadi pelaku transportasi ataupun juga pengusaha, sehingga ada efek jerah di sana. Tapi memang Mas Hani katakan tadi Pak Hendro, tidak bisa Kementerian Perhubungan ini jalan sendirian, butuh kemudian kerjasama, dukungan dari berbagai stakeholder, duduk bersama. Apalagi tadi Mas Hani catatannya adalah Kementerian Perhubungan ini seperti punya kuku tapi tidak bisa mencakar begitu. Pak Hendro, ada mungkin juga pandangan lebih lanjut mengenai hal ini, upaya berikutnya? Terima kasih Mbak Viola. Memang salah satu yang membuat efek jerah adalah penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku atau tadi katakan Pak Sani itu membedakan antara pengusaha dan pelaku-pelaku transportasi. Siapapun itu ketika kendaraan atau bisnya itu memang kesalahan manajemen seperti yang kejadian sekarang ini kan menurut saya sudah fatal betul gitu, itu ya disangkakan kepada pemiliknya atau penanggung jawabnya gitu, bukan hanya pada sopir saja. Upaya-upaya yang lain yang sudah kami sampaikan di samping tentang aturan-aturan yang sudah kami buat, tadi betul kami juga sudah berkoordinasi rapatkan dengan berdiskusi dengan Menteri Parekraf ya. Jadi langkah-langkah yang dilaksanakan itu adalah salah satunya ketika di objek-objek wisata kami juga Menteri Pariwisata yang menurunkan petugas untuk mengecek bis di lokasi wisata. Apabila ditemukan ilegal maka dilaporkan kepada polisi, Dishub atau siapa yang berwenang berkaitan dengan masalah transportasi publik ini di lokasi. Memang banyak kendala ketika kita sudah menemukan ada bis yang ilegal. Kendalanya adalah bagaimana kita mencari pengganti bis. Itu salah satu kendala yang harus kita selesaikan bersama. Yang kedua, kami juga sudah ada aplikasi mitra darat atau spionam. Masyarakat kita siapapun yang mau menggunakan bis sewa bis pariwisata, silakan buka aplikasi itu, dicek. Apabila nomor polisinya bus itu tidak muncul, itu sudah dikatakan bus itu pasti ilegal. Minta ganti yang kalau memang masih menginginkan perusahaan yang sama, minta ganti bis yang legal dalam arti secara teknis itu sudah terpenuhi persyaratannya. Itu ada di aplikasi spionam atau mitra darat ya. Tapi itu juga ada tantangan juga yang tadi sampaikan oleh Pak Darmaning Tias, bahwa masyarakat kita itu tantangannya adalah memilih bus yang murah gitu. Walaupun itu tahu ilegal gitu. Itu tantangan juga gitu. Tapi kita bersama-sama berkewajiban memberikan kesadaran kita. Jadi ada aplikasi, lihat aja di itu di bisnya dilihat nomornya, apabila tidak muncul atau tidak muncul, itulah ilegal. Itu upaya-upaya yang sebenarnya memudahkan kita, masyarakat kita mengecek bis yang kita naiki legal atau tidak ilegal. Apapun ceritanya itu, semuanya masalah melegalkan bis itu adalah
yang melegalkan adalah manusia yang duduk di belakang meja. Ketika manusia yang duduk di belakang meja itu tidak menjalankan aturan itu dengan baik, ya harus berani memidanakan gitu, ya. Seperti kasus ini kan sudah di luar toleransi, walaupun yang kemarin-kemarin yang belakang-belakang juga banyak sekali yang sudah kami informasikan bahwa ini harus pengusahanya, pemiliknya harus bertanggung jawab itu. Betul, Pak. Kalau memang petugas kirnya itu memang tidak benar, panggil Hubdad sebagai saksi ahlinya. Kalau memang itu tidak benar, pidanakan sekalian gitu. Biar semuanya punya efek jera itu. Bahwa kalau saya tidak bekerja dengan baik, ada hukum yang akan menimpa diri saya. Itu harus itu. Nggak bisa dengan himbauan-himbauan saja gitu. Anggap ada kalau himbauan-himbauan harus dianggap angin lewat saja gitu. Harus tegas dengan yang itu. Ya, dan kewenangannya itu adalah di aparat penegak hukum, bukan di kami di Dirjen Perhubungan Darat. Kami hanya administratif aja untuk sanksinya itu. Ya ini harapan kita itu ya. Jadi mudah-mudahan kasus yang ini bisa semua yang terlibat dijadikan tersangka itu yang bisa terjadi itu. Termasuk agennya, ini kan lewat agen ini. Jadi SMK itu telepon agennya mencari 3 bis, ya. 2 di daerah Ciseeng, 1 di daerah mana, yang 1 lagi ada bis ini lagi parkir. Diambil aja bis ini disuruh ikut itu. Ini juga harus ditelusuri juga. Jadi semuanya yang terlibat juga harus bertanggung jawab gitu. Jangan satu sisi aja yang bertanggung jawab, jadi semuanya harus bertanggung jawab. Baik. Ini harus kita mulai bersama-sama gitu ya. Jadi semuanya ikut bertanggung jawab gitu. Kalau memang saya di Dirjen Perhubungan harus bertanggung jawab, ya saya siap juga bertanggung jawab gitu. Gitu ya. Ya memang kita harus bertanggung jawab gitu. Kalau cuma duduk di jabatan terus tidak mau bertanggung jawab, ya percuma juga itu. Buat apa kita duduk di sini kalau kita nggak mau bertanggung jawab itu? Saya akan bertanggung jawab kalau memang saya salah. Ya, tapi semuanya saya minta mulai dari sekarang ini malah kita semuanya bertanggung jawab, dan salah satu upayanya adalah tegakkan hukum dengan baik siapapun itu. Saya yakin itu akan memberikan efek jera. Terima kasih. Pak Hendro, semoga pihak yang berkewenangan untuk hal ini memberikan efek jera, memiliki komitmen yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hendro tadi. Pak Hendro, terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan pandangannya dan juga seruan tegasnya mengenai penindakan secara menyeluruh ini. Sekali lagi terima kasih waktunya. Nanti juga setelah jeda kita akan dengarkan bagaimana pandangannya mengenai upaya-upaya sudah dilakukan, tapi kemudian ada tantangan-tantangan juga. Dan Mas Hani sepertinya juga mengenal betul bus ini. Apa kemudian yang menyebabkan bus ini seperti itu kondisinya? Tapi nanti kita juga akan dengarkan dari Mas Wildan, tapi lebih lanjut sesaat lagi.